Feel the spirit of Suara Peradaban Kasih. Selamat pagi, Sobat Kas. Ya, pagi ini kita akan berbincang-bincang di 30 menit. Mohon maaf, terlambat 30 menit karena narasumber tadi harus menemui klien yang harus dilayani. Mohon maaf, dan kita akan segera mulai edisi 5 November pada hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang mengapa perempuan harus tolak politik uang di pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung. Dan narasumber kita adalah Wasingatu Jagiah atau Mbak Jagi. Pagi Mbak Jagi. Selamat pagi Pak Lukas. Terima kasih sudah hadir. Matur sami-sami. Ya, Mbak Jaki ini adalah Ketua Caksana Institute. Nah, nanti maka Mbak Jaki mau cerita ya apa ini ya Caksana Institute yang sudah beberapa waktu ini melayani atau mengadvokasi ya masyarakat di berbagai tempat. Ya, Mbak Jaki bisa langsung cerita saja. Karena pilkada segera datang, ini sedang masa kampanye kalau tidak keliru ya. Yep. Sampai tanggal 25 dan tanggal 27 ini warga kota Yogyakarta dan daerah istimewa Yogyakarta akan segera melangsungkan pilihan kepala daerah, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Mbak Zaki, mengapa ada Caksana Institute? Ya, saya kira sebelumnya terima kasih Pak Lukas sudah memberi kesempatan untuk sharing dan diskusi dengan teman-teman di sini, dan saya kira sebelum Caksana Institute belum lama sebenarnya. Ya. Tapi sebelumnya tahun 2009 sebenarnya saya menginisiasi Desa Anti Politik Uang, karena saya berpikir Desa Anti Politik Uang. Anti Politik Uang itu di desa saya sendiri, di kelurahan saya sendiri. Dan dari situlah saya bergerak bersama perangkat desa, bersama kelompok Karang Taruna, kelompok-kelompok agama, itu untuk bersama-sama mendorong supaya kita semua bergerak untuk tolak politik uang. Karena setiap pemilu datang 5 tahunan, disitulah sebenarnya yang namanya praktek politik uang itu kemudian berlangsung. Nah, dari situ kami bersepakat untuk itu, dan kemudian 3 tahun kemudian Caksana lahir. Nah, Caksana lahir pada saat itu sudah ada ontran-ontran ini yang rame periode kedua presiden gitu. Ini sudah banyak hal-hal yang ini, begitu KPK mulai disingkirkan gitu-gitu kan. Dan ini banyak hal yang penting untuk kita respon, termasuk pada saat itu debut pertama Caksana adalah di soal konflik kepentingan, dan dari sanalah kemudian kita bersama-sama dengan orang-orang muda untuk bergerak, dan hari ini kami bekerja sama dengan Bawaslu juga untuk keliling ke kelompok perempuan, desa, ke beberapa komunitas untuk melakukan penolakan politik uang. Oke. Gitu kira-kira. Ya. Mbak Jaki, kalau saya baca di penjelasannya, Caksana Institute itu punya sejumlah fokus area. Beberapa diantaranya adalah korupsi, tata kelola pemerintahan, kemudian demokrasi dan pemilu. Ya. Mengapa itu menjadi fokus area yang penting, Mbak Zaki? Iya, ya, karena bagaimanapun juga Pak Lukas dan sahabat Kas itu negara ini tidak boleh ya. Pada dasarnya negara ini tidak boleh diolah dengan cara-cara seperti perusahaan. Negara ini hadir untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kira-kira pasal 33 gitu. Ya. Dan negara ini hidup dari yang namanya pajak rakyat. Kemudian upaya rakyat untuk menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada negara. Untuk apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu. Nah, maka negara tidak boleh mengelola dirinya bersama warganya gitu kan dengan cara-cara perusahaan. Jadi ini nggak bisa gitu loh dikelola dengan tanpa transparansi, akuntabilitas, semua yang ada di keputusan-keputusan politik penting, keputusan-keputusan yang menyangkut kekuasaan dan rakyat banyak itu diputuskan hanya oleh segelintir orang. Nah, kira-kira gitu. Ini kan kegerahan mulai dari sana nih. Nah,
dari situlah maka upaya berdemokrasi itu menempatkan demos itu sebagai puncak, dan kedaulatan ada di tangan itu. Demos ada kratos, demos dan kratos nggak boleh menempatkan para penguasa itu segala-galanya, sementara rakyat dipinggirkan begitu saja. Maka penting untuk terus-menerus mendorong partisipasi dari kelompok masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan, kelompok terpinggirkan gitu, untuk terlibat penuh dalam urusan politik. Nah, sehingga politik ini nggak boleh dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari masyarakat, tapi politik keseharian itu penting. Nah, sehingga setiap orang, setiap peristiwa itu seseorang itu bisa bersikap, bisa menyampaikan pendapat, dan itu bisa dilakukan oleh perempuan, laki-laki, oleh seluruh kelompok dan tidak boleh ada sesuatu yang disingkirkan dari sana. Nah, itulah kenapa kemudian partisipasi, akuntabilitas, akses itu harus dibuka untuk semuanya. Itu kira-kira. Ya, jadi memang ada korelasi antara korupsi dan tata kelola pemerintahan. Jadi tidak ditata dan dikelola dengan baik, transparan, korupsi bermunculan, dan sebenarnya nggak habis-habis nih korupsi. Nggak kan habisnya. Orang itu sudah gini. Jadi kalau misalnya nggak diawasi gitu kan, setiap orang ada peluang. Setiap kekuasaan, ya, kenapa ada power time to corrupt itu ya? Setiap ada kuasa itu sebenarnya dia akan dekat dengan korupsi. Kalau dia minus pengawasan, minus partisipasi, minus akuntabilitas, maka dari situlah kemudian yang namanya partisipasi, akuntabilitas itu memang harus didorong supaya korupsi itu nggak terjadi, sehingga kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Ya, Mbak Jaki bisa cerita lebih jauh ya. Tadi kan belum ada Caksana itu kan sudah berinisiatif ya untuk memberdayakan perempuan di desanya, di kampungnya. Nah, Mbak Jaki bisa cerita lebih jauh bagaimana memberdayakan teman-teman perempuan ini untuk tolak politik uang gitu, dan bagaimana upaya-upaya itu dilakukan, dan apakah juga ada tantangan-tantangannya gitu. Ya, ini saya kira bisa dilakukan oleh 74.000 desa di Indonesia ya. Pada saat itu sebenarnya saya menginisiasi ini sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana mungkin di desa saya sendiri, di mana saya tidur di situ, saya beraktivitas di situ, kira-kira gitu. Sekali saya keliru melangkah gitu, kira-kira saya bakal diusir dari desa itu. Kira-kira gitu. Maka apa yang kemudian saya lakukan pertama kali? Pertama, saya kumpul dengan ibu-ibu. Saya sebenarnya anggota Desa Wisma gitu ya. Setiap yang datang, yang pada tahun 2019 itu datanglah kemudian sekelompok, ada caleg gitulah kira-kira, bukan sekelompok ya, caleg dan timnya gitu, dan kemudian menawarkan beberapa hal gitu kan. Saya tanyakan lagi, apakah kalau setiap tahun kita begini nggak bener ini, kalau setiap tahun ini ada yang menawarkan sesuatu ke sini, ini mesti ada yang salah. Saya tanya kepada calegnya, kebetulan calegnya perempuan, tapi saya nggak punya duit, jadi saya hanya bisa membagikan 20.000 ya pada saat itu. Oh, tidak perlu gitu. Saya hanya berdiskusi dengan satu teman itu, dan dari sana itu kebetulan satu teman itu nggak jadi juga, karena dia nggak punya duit. Tapi anggaplah ini transport. Oh, tidak bisa gitu. Apapun bentuknya, ini sekaligus untuk teman-teman pendengar ya. Apapun bentuknya, kalau itu berupa uang atau itu berupa barang mentah, itu sudah masuk politik uang. PKPU itu masuk ke situ. Jadi peraturan KPU itu sudah menentukan nggak boleh. Kalau matengan makan dan minum gini boleh, yang langsung bisa dimakan. Itu namanya biaya politik. Nah, dari situ kemudian saya berdiskusi dengan calon legislatifnya. Disitulah permulaan bahwa kita nggak boleh ngasih makan anak-anak kita. Itu anak-anak yang kita lahirkan dengan susah payah, dengan sesuatu, dengan uang yang haram, kira-kira gitu, dengan uang yang tidak layak, tidak patut. Nah, bayangkan kita ngelahirkan sudah susah payah, itu anak kita harus kita beri makan makanan yang nggak baik gitu. Nah, itu kan nggak banget itu. Maka dari situlah ibu itu nampaknya harus menjaga anak-anak dan keluarganya itu sejak dia melahirkan sampai kemudian dia dewasa. Bahkan keluarga kita harus kita jaga. Nah, dari sana disepakatilah oleh ibu-ibu, terus gimana caranya? Kalau kita nggak mengambil uang itu, ini uang 5 tahunan loh gitu.
Nah, kalau kita nggak mengambil uang itu, maka nanti kalau jadi siapapun yang jadi, maka kita berhak mengajukan persoalan yang ada di sini untuk diselesaikan. Karena itu uang kita. Ya. Dari sana kemudian bersepakat, saya lalu koordinasi dengan desa. Desa, Bapak Kepala Desa menyambut baik, Pak Lurah, dan kemudian BPK juga pada saat itu kami ngobrol. Lalu jadilah yang namanya, kami sepakati ada tim anti politik uang. Oke. Nah, ada dari BPK atau BPD ya, kalau di desa-desa yang lain. Kemudian ada dari perangkat desa, ada dari kelompok-kelompok masyarakat, ada dari PKK, Karang Taruna, kami ada rois itu. Setiap padukuan itu punya pemimpin atau ulama yang pemimpin agama yang memang dia setiap kali ada acara keagamaan dia yang memimpin di situ. Nah, dari situlah kemudian kami memulai itu. Bersepakat ada kelompok dulu. Lalu dari ada kelompok itu nggak cukup. Lalu kami membuat peraturan lurah tentang anti politik uang. Itu satu-satunya peraturan yang hadir pada saat itu di Indonesia. Jadi kalau yang pertama itu biasanya disorot. Jadi karena pertama kali kami menghadirkan itu, semua desa belajar, semua kabupaten pengen belajar gimana sih caranya. Nah, dari sana kemudian aturan itu disosialisasikan. Hampir 1 hari itu kami mempunyai jadwal bahwa 2-3 tempat untuk sosialisasi. Tapi kami tidak mengumpulkan orang. Karena itu jadwal rapat RT, rapat RW, pertemuan PKK. Jadi kami tidak membuat jadwal. Dan dari situ kami sembari sosialisasi peraturan kelurahan itu, kami ngajak para caleg, Pak. Jadi caleg, kamu masuklah di sini, sosialisasilah di sini, kenalkan dirimu pada warga, tidak perlu bayar. Karena memang pertemuan itu sesungguhnya sudah ada. Nah, itulah sesungguhnya politik yang murah, meriah, dan semua rakyat tahu siapa yang menjadi calon wakilnya. Itulah yang sebenarnya diharapkan. Jadi nggak perlu kemudian kampanye menggunakan hingar-bingar. Itu jadi tidak begitu penting, karena masyarakat itu sudah punya ruang pertemuan yang itu bisa dimanfaatkan. Nah, pertanyaannya, ini caleg kan kalau misalnya nggak dapat izin dari KPU, itu kan saya mau kampanye sepanjang ini di semua pertemuan warga, itu nggak bisa. Seolah-olah kampanye itu harus mengadakan acara sendiri, seolah-olah kampanye itu memang harus diadakan acara yang hingar-bingar, ada dangdutan musik, gitu ya nggak apa-apa, ada musik gitu, tapi itu kan perlu biaya besar. Maka dari situlah politik uang itu harus kita lakukan memang secara organik, dan apa yang ada di masyarakat itulah yang kita manfaatkan. Dari sana politik yang murah, meriah, dan bermakna itu yang ingin kami hadirkan. Dan desa anti politik uang dengan tim desa anti politik uang pada saat itu menghadirkan itu dengan cara mengajukan data-data di mana saja pertemuannya, kapan, jam berapa, itu kami berikan kepada para caleg. Terserah caleg itu mau ngambil atau tidak. Itu kira-kira langkah-langkahnya. Dan saya senang beberapa kali bertemu dengan ibu-ibu, khas ibu-ibu banget ini Pak Lukas. Jadi kalau bertemu sama ibu-ibu itu, Mbak, saya kemarin dikasih seragam, saya kemarin dikasih piknik, saya dijanjikan ini nih mau dijanjikan ke Pangkur Jenggleng ya. Saat itu ada salah satu acara yang dia bisa mengundang masyarakat, yang begitu-begitu muncul. Jadi asiknya ibu-ibu sangat jujur. Dan ini saya kira gerakan itu saya optimis bisa dibangun dari sana. Baik, Mbak Jaki kan saya kasih sebutan jalan-jalan ya ke berbagai desa, provinsi bahkan gitu ya. Bagaimana kalau misalnya juga tadi desa ya, atau saya lihat atau saya tahu bahwa Mbak Jaki pergi ke banyak provinsi untuk melakukan pemberdayaan. Bagaimana misalnya dengan wanita Katolik? Nah, kita kan punya wanita Katolik ya, tapi bagaimana bisa mengajak mereka, apakah di desanya, apakah di organisasinya, itu peluang-peluangnya seperti apa, Mbak Jaki? Ini sangat mungkin. Jadi Pak Lukas dan teman-teman, jadi begini, pada saat saya berkeliling ke beberapa daerah, sebenarnya pada saat itu kami sebenarnya sudah pada posisi jengah, geram gitu ya.
Jadi pemilu itu dikerangkai dalam sebuah aturan ya, Ya. pemilu dan pilkada. Hmm. Nah sayangnya aturan itu nggak lengkap. Oke. Jadi nanti terkait dengan peluang wanita Katolik itu sejauh mana bisa melakukan apa gitu. Ya. Jadi pemilu itu dikerangkai, kalau pemilu yang kemarin itu kan menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Pilkada yang sekarang itu menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2015. Oh, beda ya? Beda. Jadi ini seperti aturan. Jadi kalau kita berkendara itu kan harus tahu rambu-rambunya. Nah, rambu-rambu pilkada dan pemilu itu ya dua itu. Nah, kalau Undang-Undang 7 terkait dengan pemilu legislatif itu ada pasal yang mengatakan bahwa yang menyuap itu bisa kena, yang disuap itu nggak kena. Loh, bayangkan. Itu yang undang-undang yang sudah lewat, Undang-Undang 7 lewat. itu pilek yang kemarin, pilek dan pilpres. Tapi di Undang-Undang Pilkada ini, jadi ini sampai tanggal 27 nanti, jangan sampai ini terjadi. Di Undang-Undang 10 itu mengatakan yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama bisa kena. Nah, maka ini kesempatan kita sebenarnya, aktivis muda-mudi Katolik, kemudian wanita Katolik, untuk bersama-sama kita perlu melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita dengan cara jangan sampai bagi peserta atau tim sesnya itu melakukan upaya suap menyuap. Jangan sampai kemudian kita yang menjadi pemilih juga mendapat suap itu. Nah, saya kira saya mau ngerpek dulu ini. Ya. Saya mau melihat, karena saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman di gereja ya, misalnya gini. Jadi saya menyebut ada dimanapun juga agamanya, apapun itu, baik yang Muslim, baik yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, semua punya pegangan. Dan dari sana kalau teman-teman Hindu bahkan menyebut ada karma gitu ya. Iya, ada karma. Kalau kita melakukan itu maka kita akan menerima karma. Nah, sesuatu yang transiksional itu ternyata dalam ini yang pertama, Timotius 6:10. Kalau ini gimana nih bacanya tuh? Silakan, Mbak. 6:10 itu ya. 10 itu ayat 6 pasal 10 misalnya. Ayat 6 pasal 10 bacanya. Ditegaskan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Artinya kalau dalam pemilu yang bermain bukan visi misi, bukan suara yang nanti kita berikan, hanya kalau pilkada ini kira-kira ya 2 menit cukup lah, hanya 1 kan. Kita nggak ada provinsi juga yang di DIY. Kalau di tempat lain 2, ada provinsi dan kabupaten atau kota gitu. Kalau kemudian di luar itu sudah ada uang yang bermain, maka ini sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, justru itu iman kita yang akan digoyahkan di situ. Ini kok kayaknya agak bahaya. Sama di Muslim juga begitu. Uang itu akan bisa menggoyahkan iman kita. Jadi kalau misalnya seseorang bisa terpuruk itu ya karena uang. Itu yang sebenarnya kita hindari. Nah, ada juga suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, ini kayaknya ini pas banget. Jadi kalau kita merasa menjadi orang yang beriman dan kita masih berada pada praktek itu, maka kemungkinan memutarbalikkan perkara seseorang yang sebenarnya sudah kita pilih berdasarkan visi misi, dan kemudian kita silap mata karena uang, kemudian kita memilih yang lain karena yang memberi uang kepada kita, atau yang memberi barang, atau yang memberi janji kita mau diajak jalan-jalan gitu. Nah, ini yang saya kira mesti kita pikirkan 1000 kali untuk begitu. Dan kita tidak cukup ini hanya kita imani sendiri, tetapi penting bagi diri kita, keluarga kita. Kalau yang perempuan, bahkan suami kita, pasangan kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita, itu harus kita racuni dengan satu adagium bahwa suap itu memang bisa menyengsarakan dan bisa memutarbalikkan itu tadi pilihan. Jangan sampai kemudian kita terjerat dengan suap, dan dari sana apa yang kita lakukan hari ini tentu akan kita pertanggungjawabkan. Oke, Mbak Jaki, tadi wanita Katolik itu artinya juga perempuan muda Katolik, anak muda ini mesti ya, betul, mesti kita ajak juga, karena kan
pilkada Jogja ini kan apa ya, mayoritas juga anak-anak muda kan. Betul. Yang Pemilih mudanya nyoblos. banyak. Betul. Nah, ini Pak Lukas, ini bedanya generasi kita generasi kolonial dengan milenial. Ya. Jadi generasi milenial itu jangkauannya sebenarnya lebih luas. Orang muda bisa mendiskusikan ini untuk membuat flyer, untuk membuat alat-alat kampanye, dan itu dikembangkan di media sosial. Algoritma itu harus kita isi dengan urusan stop politik uang. Nah, saya ingat betul pada saat di NTT, saya kebetulan dapat kesempatan bersama IDEA dan kemitraan untuk keliling ke kota-kota yang itu strategis. Saya kira 5 kota, saya berbagi, saya di NTT dan di Makassar. Nah, dari sana saya berdiskusi dengan teman-teman NTT. Beberapa flyer yang dibuat, hasilnya itu teman-teman orang-orang muda itu bikin flyer yang dibuat dan itu berisi kalau anak muda itu keren-keren ya. Pesan-pesannya ya. Iya, berisi pesan-pesan di mana ada ayat Injil itu dipakai sebagai dasar untuk melakukan penolakan politik uang. Dan saya kira ini yang peran orang muda untuk terus-menerus mengkampanyekan ini yang penting. Kalau hari ini gitu kan pilkada ini nantinya prosentasenya lebih banyak orang muda yang memilih, maka saatnya juga presentase pengkampanye itu juga harus lebih banyak orang muda. Dan kalau kita yang kolonial ini bisanya pertemuan offline, pertemuan yang harus tatap muka, orang muda bisa lebih dari itu. Teman-teman muda bisa membuat konten-konten yang itu memang menjadi bagian dari pengkampanye anti politik uang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita melakukan itu? Ya, Mbak Jaki, kiranya bisa juga diceritakan ya semacam evaluasi lah, evaluasi pilkada DIY saja nih. Bagaimana? Apakah memang politik uang ini masih marak gitu ya, atau sudah agak berkurang, atau gimana nih? Nah, ini kalau bicara politik uang ini kan bentuknya macam-macam ya sebenarnya. Bahasanya sih boleh politik uang, tapi bentuknya ini beragam. Jadi misalnya saya perbaiki tempat ibadah Anda gitu kan. Nah, itu kan juga bagian dari situ nih sebenarnya. Atau saya bangunkan jalan ini, nanti kalau Anda tidak memilih saya, maka jalan ini besok 5 tahun lagi nggak akan saya bangun lagi. Padahal membangun jalan itu pakai duit APBD. Nah, ini kan gawat nih. Nah, apalagi Pak Lukas, ini kan nggak ada makan siang gratis ya. Ini setiap pasangan calon ini didukung oleh partai-partai politik. Saya tidak mengatakan bahwa partai politik kemudian saya yakin partai politik juga menolak itu. Iya. Tetapi kemudian praktek yang namanya mahar politik itu diakui, ada yang mengakui itu bahwa ya gimana lagi gitu. Nanti kan kami kalau saksi-saksi di lapangan kan butuh uang gitu kan. Ini bukan politik uang, ini adalah bagian dari kos politik atau biaya politik. Nah, ini kan beda gitu kan. Oke, baiklah gitu kan. Tapi yang pasti setiap rekomendasi itu kan yang sampai ke telinga saya itu tidak gratis. Gitu. Tetapi kalau mau dibuktikan, nah itu yang nggak bisa. Jadi misalnya mau membantu gereja nih, gereja tak bantu nih, gitu. Itu mesti ditanya dulu ya. Iya. Duitnya dari mana gitu ya? Harus jelas. Asal muasalnya harus jelas. Nah, ini KPK itu, riset KPK mengatakan bahwa 82% calon pilkada, calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dan gubernur itu bukan didanai pakai uangnya sendiri, tapi didanai dari sponsor. Itu risetnya KPK. Jadi artinya korupsi yang besar itu sebenarnya sudah terjadi di situ. Karena setiap orang ketika dilihat LHKPN-nya, laporan ini harta kekayaannya itu jauh dari biaya politik yang hari itu dikeluarkan. Akhirnya kan ada diskrepansi atau ada jarak gitu. Nah, sisanya itu dari mana? LHKPN-nya sekian, biaya pilkadanya sekian gitu.
Nah, ternyata itu dibiayai oleh sponsor. Itu riset KPK. Dan saya kira riset KPK itu karena itu dilakukan oleh lembaga negara juga dan dilakukan di banyak daerah, itu bisa diamini kebenarannya. Nah, tapi dari sana ketika ditanya berapa mahar politik Anda, itu nggak pernah mau Keluar gitu ya. keluar informasinya. Tetapi kemudian kalau kita telusur, kalau kemudian ini diusung oleh siapa, diusung oleh partai apa saja, dan berapa banyak APK ya, alat ini kampanye, alat peraga kampanye yang ada, itu sebenarnya sudah bisa kita lihat. Nah, ini kan lagi-lagi pemilu yang murah, pemilu yang bermakna, ini kan yang seharusnya kita sadari. Jadi kita biasanya suapnya itu berupa itu. Kemudian apalagi seragam. Nah ini, ya. Jadi kalau misalnya wanita Katolik nih, misalnya terima slayer apa pom? Shawl. Kalau shawl itu nanti ada tulisannya pasangan calon, itu malah boleh. Tapi boleh. Kalau kosongan nggak ada tulisannya pasangan calon, itu bukan alat peraga kampanye. Iya. Tapi APK pun dibatasi maksimal 100. Gitu ya? 100.000 maksimal. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ini yang harus kita bedakan, kaos misalnya. Kaos ini anak muda kan juga sering nih terima kaos. Kalau kaos ada gambarnya pasangan calon, itu alat peraga kampanye. Tapi kalau kaos yang nggak ada apa-apanya, itu justru itulah bagian dari suap. Jadi ini yang kemudian harus dibedakan. Baik. Iya, harus jeli ini. Mbak Zaki, kita sampai menit-menit terakhir ya. Jadi tipsnya apa nih untuk mulai menolak politik uang? Ya. Apakah dari perempuan, keluarga, tadi RT, RW, gereja, gimana Mbak? Ya. Pertama saya kira kita penting untuk memahami aturannya. Jadi aturan penting untuk kita pahami dan kita tahu, kita memahami peraturan KPU juga mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Artinya kalau misalnya kita ketemu hal-hal yang nggak boleh kita laporkan gitu kan. Tapi jadi harus siap itu. Bagi ibu-ibu maka gerakan untuk menjaga keluarganya jadi penting. Kita nggak mungkin memberi makan anak-anak kita, keluarga kita dari uang-uang dari hasil yang tidak sesungguhnya kita sendiri menolaknya gitu. Kemudian kalau jengah dengan aturan-aturan yang ada, dengan aturan formal yang ada seperti Undang-Undang 10, Undang-Undang 10 tentang Pilkada, Undang-Undang 7 tentang pemilu gitu, maka yakinilah bahwa kita masih punya kitab suci gitu kan. Nah, pakailah kitab suci sebagai sesuatu yang tertinggi yang bisa kita aminkan, yang kita bisa amini, dan dari sana kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya kira kalau misalnya kita berpegang dari situ, maka yang paling penting adalah kita melakukan gerakan itu. Janganlah kemudian pengetahuan itu sampai kepada diri kita saja, tetapi sendiri ya, tapi harus disebarluaskan. Ya. Nah, saya justru ini karena ibu-ibu ini banyak ruang berkumpul nih. Ada kalau di kampung itu mulai Dasawisma ada, PKK ada, Posyandu ada. Disitulah sebenarnya ruang yang memungkinkan kita untuk bersama-sama meneriakkan anti politik uang, dan kita harus hati-hati. Artinya kalau diundang ke satu tempat dan kemudian dari situ kita diberi bahan-bahan mentah gitu, maka tolaklah itu, karena itu tidak sekedar door prize, itu tidak sekedar mesti door prize maksimal 1 juta ya. Itu tidak sekedar itu, tapi barang mentah itu adalah bagian dari suap. Kita harus cukup hati-hati untuk itu. Kalau barang mateng, kue dan lain-lain terimalah, karena kalau enggak juga sayang enggak kita makan. Karena itu boleh. Tapi kalau barang mentah itu janganlah kita terima. Nah, dari sana gerakan itu penting. Maka menjadikan ini bukan hanya sebagai kesadaran, tapi menjadikan anti politik uang ini sebagai gerakan yang kita lakukan bukan sendiri-sendiri, tapi kita lakukan bersama-sama. Itu saya kira yang mesti dilakukan. Sobat Kas, demikian tadi obrolan ya, bincang-bincang 30 menit dengan Mbak Jaki atau lengkapnya Mbak Singatu Jaki ya, Ketua Caksana Institute, yang banyak melakukan praktek dan advokasi kepada perempuan untuk menolak politik uang. Mbak Jaki, terima kasih. Sama-sama Pak Lukas. Jangan kapok ya. Iya. Ya, sampai jumpa lagi di 30 menit berikutnya minggu depan. Terima kasih.
Asih.